Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 12 terdiri dari Ibu Iki Yudhistira dengan NIM 1908 10 31 184 dan Norpolis 1948 10 31 173. Di kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang materi yaitu PBB dan BPHTB. Pengertian dari PBB. PBB dapat didefinisikan sebagai pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat pendanaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan dalam subjek siapa yang membayar tidak ikut menentukan misalnya saja. Untuk objek pajaknya sendiri, untuk PBB ini bumi, permukaan, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan peralatan berdasarkan juta laut di wilayah Indonesia. Contohnya seperti sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, tambang, dan lain-lain. Kalau dari bangunan, konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan di sini ada dua. Yang pertama adalah lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasementnya dan lain yang merupakan satu kesatuan dalam kompleks bangunan tersebut. Yang kedua ada jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, jalan kapal, dermaga, tanah mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air, dan gas bukan minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat. Yang merupakan bukan objek pajak, digunakan semata-mata melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan seperti pesantren, masjid, gereja, tanah wakaf, rumah sakit umum, sekolah atau madrasah, bagi aturan, tenji, dan lain-lain. Yang kedua digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan museum. Yang ketiga merupakan hutan lindung, hutan wisata, tanah nasional, tanah pengembangan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani swasta. Yang ketiga digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan atas pulatan yang berbalik. Yang terakhir ada digunakan oleh badan perwakilan internasional yang ditentukan oleh Menkeu. Subjek pajaknya orang atau badan yang secara nyata. Yang pertama mempunyai suatu hak atas bumi, yang kedua memperoleh manfaat atas bumi, yang ketiga memiliki menguasai memperoleh manfaat atas bangunan. Antara lain ada pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai, dan dasar pengenaan pajaknya. Untuk dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak NJOP. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menkeu kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya dengan memperhatikan pertama rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Yang kedua perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah ditetapkan harga jualnya. Yang ketiga nilai perolehan baru, yang keempat penentuan nilai jual objek pengganti. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak NBO BPKP. Misalnya NBO BPKP ini ditetapkan maksimal 12 tahun, 12 juta dengan ketentuan seperti itu. Nah, untuk NJO PTKP Jawa Timur itu kalian bisa lihat di sini, udah disertakan sumbernya juga, bisa kalian cek di situ. Enggak cuma di Jawa Timur, jadi kayak Jawa Barat, Jawa Timur, semuanya ada di situ. Saat dan tempat terhutang. Saat yang menentukan pajak terhutang adalah keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari tiap tahunnya. Tempat pajak terhutang adalah yang pertama untuk daerah DKI Jakarta di wilayah Jakarta, untuk daerah lainnya di wilayah pendataan PBB. Yang pertama wajib pajak itu mendaftarkan objek PBB-nya dengan mengisi surat pemberitahuan objek pajak. SPOP-nya ini digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan hukum PBB. SPOP dapat diperoleh di kantor pelayanan PBB terdekat, dinas pendapatan daerah, kantor camat, kantor lurah, tempat lain yang ditunjuk. Berdasarkan SPOP, Dijen Pajak menetapkan bisa PBB terhutang dengan menerbitkan SPOP. SPOP
ini diisi dengan jelas benar dan lengkap, ditandangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Wajib pajak harus memperhatikan SPOP ke tempat pengambilan atau mengantar pelayanan BPW paling lambat 30 hari sejak SPOP diterima oleh wajib pajak. Terlambat pengambilan SPOP, denda akumulasi sebesar 25% dari pajak berutang. SPOP hanya diberikan dalam hal wajib pajak belum terdaftar atau bertanggung lengkap, wajib pajak sudah terdaftar tapi data belum lengkap, SPOP berubah karena pertumbuhan ekonomi, dan wajib pajak dimanajikan atau ada laporan dari institusi terkait. Untuk penghitungan PBB-nya, pusat perhitungan NJKP-nya ini yaitu nilai jualnya barangan presentasi yang serendah-rendahnya itu 20% dan setinggi-tingginya 100%. Nah, presentasi NJKP ditetapkan sebesar 40% itu wajib pajak perumahan yang BP-nya perorangan jika NJKP-nya lebih besar dari 1 miliar. Wajib pajak perkebunan yang luasnya lebih dari 25 hektar yang dikuasai BUMN dan swasta sebesar 20% untuk objek pajak. Untuk tarif pajaknya itu 0,5% dari NJKP. NJKP-nya ini sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan itu sebesar 12 juta untuk setiap WP, itu maksimalnya 10. Apabila seorang WP ini punya objek pajak, maka NJKP-nya ini hanya salah satu objek yang dikenai NJKP-nya. Untuk rumus PBB-nya seperti ini. Perhitungan PBB-nya ada soal utama ini, contohnya WP punya objek pajak bumi senilai 7 juta, NJKP untuk lahan tanahnya berapa? Diterapkan sebesar 8 juta, lalu PBB terutangnya berapa? PBB tidak ada yang berutang sebesar 0%. Kenapa? Karena NJKP-nya itu lebih kecil dari NJKP-nya. Untuk soal 2, WP nama Bambang punya objek PBB di 2 kota, Jakarta dan Semarang. Di Jakarta tanahnya 10 juta, bangunannya 20 juta. Semarang tanahnya 15 juta, bangunannya 20 juta. Total PBB Jakarta dan Semarang untuk tahun tersebut. Di Jakarta tanahnya 10 juta, bangunannya 30 juta. Total objeknya itu berarti dijumlahkan tadi sebesar 40 juta, terus dikenakan NJKP TKP 12 juta. Nah, nilai jual kena pajaknya ada 28 juta. 28 juta tadi dikalikan sebesar 20%, hasilnya 5.600. Setelah itu untuk menghitung PBB-nya yang sebesar 0,5% tadi dikalikan 5,6 juta, itu hasilnya 28.000. Untuk Semarang sama, yang dibedakan ini tidak dikenakan NJKP TKP, soalnya hanya salah satu aja yang dikenakan NJKP TKP-nya. Nah, untuk soal 3 sama ya, kurang lebih sama. Kalau soal 4 ini, Tuan Kunto seorang pengusaha terkenal memiliki 2 rumah pada tahun 2007. Objek pertama terletak di Desa Beringin, Blitar, dan objek kedua terletak di Desa Bendo. Nah, untuk NJKP bumi sebesar 8 juta dan NJKP bangunan sebesar 7.500.000. Yang kedua, objek yang kedua itu NJKP-nya 9 juta dan NJKP bangunan sebesar 6 juta. Terus itu PBB-nya tahun 2007. Oke. Rumusnya itu tarif 0,5% tadi dikalikan NJKP-nya. NJKP itu NJKP dikurangi NJKP TKP, di mana NJKP sama dengan NJKP bumi ditambah NJKP bangunan. Oke, untuk objek yang pertama, NJKP buminya itu 8 juta. Yang kedua, NJKP bangunannya 7.500. Kalau dikalikan 15.500. Nah, ini merupakan NJKP besarnya. Kenapa? Karena untuk di desa Bendo sendiri kalau dijumlahkan dengan 15 juta. Jadi di desa lainnya tadi itu yang dikenakan NJKP TKP-nya. Nah, ini totalnya 15.500 dikalikan dikurangi 12 juta, hasilnya 3.500. Kalau yang kedua tidak dikurangi NJKP TKP. Nah, untuk tarif terutangnya yang tadi itu 3.500 ditambah 15 juta. Nah, berarti kan 18.500, berarti PBB terutangnya itu tarif dikenakan NJKP-nya 0,5% dikali 20% dikalikan 18.500, yaitu 18.500. Oke, selanjutnya pengertian BPHTB ini dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nurholis. Poin selanjutnya yaitu pengertian BPHTB. BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual.
Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Tarif BPHTB dan subjek yang dikenakan. Awalnya BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. BPHTB dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Tarif BPHTB adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak NPWP PTKP. Besaran pokok pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan mengalihkan tarif dengan nilai perolehan objek pajak atau NPWP setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPWP PTKP. NPWP PTKP ini merupakan nilai pengurangan NPWP sebelum dikenakan tarif BPHTB. Syarat BPHTB yaitu yang pertama surat setoran pajak daerah atau SSPD BPHTB. Poin kedua yaitu fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Poin ketiga fotokopi KTP wajib pajak. Yang keempat fotokopi surat tanda terima setoran atau STTS atau struk ATM bukti pembayaran PBB pajak bumi dan bangunan untuk 5 tahun berakhir. Dan poin kelima, fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat akta jual beli, letter C atau GIRI. Cara menghitung tarif BPHTB. Yang pertama yaitu rumus dalam menghitung tarif BPHTB adalah tarif pajak 5% kali dasar pengenaan pajak NPWP dikurangi NPWP TKP. Dan poin kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87 Ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Poin ketiga, akan tetapi apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis turunan lurus 1 derajat ke bawah, termasuk istri, maka NPWP TKP ditetapkan paling rendah senilai 300 juta. Ini contoh dari surat BPHTB. Selanjutnya contoh kasus. Diperjualbelikan sebidang tanah kosong di Bondowoso sebagai berikut. Nah, luas tanah yaitu 1000 meter kubik, NJOP 1000 per meter, 1 juta per meter, NJOP TKP adalah 80 juta, dan harga kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah 2 juta per meter. Maka nilai NPWP atau nilai transaksi yaitu 1000 dikali 2 juta itu sama dengan 2 miliar. Besarnya BPH dan BPHTB sebagai berikut. BPH itu sama dengan 5% dikali NPWP. Besarnya BPH sama dengan 5%
kali 2 miliar sama dengan 100 miliar. BPHTB yaitu 5% kali NPWP dikurangi NPWP TKP. Besarnya 5% kali 2 miliar dikurangi 80 juta, yaitu sama dengan 96 juta. Selanjutnya, ketentuan BPHTB. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam memperoleh hak tersebut secara legal sebagaimana diatur dalam pasal 91 dan pasal 92 Undang-Undang PDRD. Yang pertama yaitu setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak, pejabat pembuat akta tanah, PPAT atau notaris dapat menandatangani akte pemindahan hak atas tanah atau bangunan. Poin kedua, kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan kepala yang membidangi pertanahan juga hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak tersebut setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Poin ketiga, pembuatan akta atau risalah lelang akan dilaporkan kepada kepala daerah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Objek yang dikenakan tarif BPHTB yaitu ada 6 pihak atas perolehan hak tanah atau bangunan tidak dikenakan BPHTB. Yang pertama, perwakilan diplomatik, yaitu konsulat berdasar perlakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Poin ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Yang keempat, seorang individu atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Poin kelima, wakaf atau warisan. Dan yang keenam, digunakan kepentingan ibadah. Saya lanjutkan. Selanjutnya itu ada BPB di Bondowoso. Untuk NGO PKP-nya, NGO tidak kena pajaknya itu untuk di daerah Bondowoso sendiri yaitu sebesar 10 juta. Untuk perhitungannya sama 0,5% dikali 25%. 10% di NGO yang PKP atau BPB 0,5% dikali 40%. Nah, ini untuk 2021-nya itu kan di situ ada objeknya, bumi bangunannya berapa, sebesar dasar PBB-nya itu kan dikalikan ya luasnya berapa dikalikan NGO meternya di kelas 0,72 itu berapa sebesar itu terus dikurangi NGO PTKP-nya tidak kena pajak sebesar 10 juta. Nantinya bakalan dikalikan dengan nilai jual kena pajaknya. Setelah itu dijumlahkan, nah itu sebesar 79.196 itu yang harus dibayarkan. Ini di 2021. Untuk 2020 hampir sama. 2008, nah ini kalau 2008 itu ternyata perhitungannya nilai jual kena pajaknya sama seperti di Gumus ya 20% terus dikalikan 0,5%, tetapi setelah kalau saya lebih lihat dari tahun 2015 sampai 2021 ini yang baru untuk perhitungan PBB yang terutama itu dikalikan 0,20% lagi, bukan 20% dikalikan 0,5%. Selanjutnya, apakah ada bangunan yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai? Ternyata ada bangunan yang memang dikenakan pembebasan untuk pembayaran pajak itu. Nah, kalian tuh bisa lihat di sini di link yang sudah disediakan. Di situ ada beberapa yang sudah dikenakan bebas pajak, kalian bisa lihat di situ. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami, yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.